Perkenalkan, nama saya Novianti Kabiakan dengan NIM 200101251 grup F semester 6. Saya berasal dari Institut Agama Kristen Negeri Tartum dengan prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Teologi Alkitab, beserta dosen pengampu saya, Dr. Baginda Stompul MPDK. Baiklah saudara-saudari, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Bagaimana itu teologi Alkitab dan bagaimana itu teologi sistematika, serta apa hubungan dari kedua teologi ini. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk segala berkat dan cinta kasih-Mu yang masih melingkupi kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami sudah siap ingin belajar bagaimana itu hubungan teologi Alkitab dengan hubungan teologi sistematika. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menyemangati kami agar kami dapat mengerti Tuhan untuk pembahasan kali ini. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Berkati kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kali ini kita akan membahas mengenai hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Baik, teologi sistematika atau sering dikatakan dengan doktrin iman Kristen, di mana teologi ini teologi yang berurusan dengan penataan doktrin-doktrin dalam Alkitab menurut suatu tatanan logis untuk tujuan menemukan, merumuskan, memegang dan mempertahankan dasar pengajaran iman Kristen dan tindakan yang sesuai dengan Alkitab. Oleh sebab itu, teologi sistematika berarti pembagian teologi ke dalam sistem yang menjelaskan berbagai bidang. Contohnya, banyak kitab dalam Alkitab yang memberi informasi mengenai malaikat. Tetapi tidak ada satupun kitab yang khusus menyatakan semua informasi mengenai malaikat. Maka teologi sistematika mengambil semua informasi mengenai malaikat dari semua bagian di Alkitab dan mengaturnya ke dalam suatu sistem yang disebut dengan animologi. Maka inilah yang dilakukan oleh teologi sistematika untuk mengatur pengajaran Alkitab ke dalam berbagai kategori. Jadi, hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika pada masa kini dipandang sebagai dua bidang ilmu yang terpisah. Akan tetapi, teologi Alkitab dan teologi sistematika ini memiliki relasi atau dapat dikatakan dengan hubungan yang erat di mana keduanya ini berakar sebenarnya atau bersumber dari Alkitab. Nah, supaya kita lebih mendalami hubungan teologi tersebut, mari kita belajar bersama yang dimana poin pertama kita harus mengetahui apa itu teologi Alkitab dan apa itu teologi sistematika. Maka teologi Alkitab adalah menggali makna Alkitab berdasarkan beberapa perikop, dan teologi biblika adalah teologi dengan keseluruhan kanon Alkitab yang berisi suatu teologi dari seluruh Alkitab itu. Maka teologi biblika yang demikian harus bersifat teologis. Dikatakan bersifat teologis karena ia membuat pernyataan-pernyataan sintetik mengenai hakikat, kehendak, dan rancangan Allah di dalam penciptaan dan penebusan. Penebusan serta hakikat, tujuan, dan sejarah manusia itu sendiri. Maka teologi biblika juga harus menggunakan metode historis yang ketat dan bertanggung jawab karena pernyataan Allah ini terjadi di dalam sejarah manusia itu juga. Karena Alkitab ini sudah pasti bersifat historis, saudara-saudara. Dikatakan bersifat histori ini adalah sejarah atau cerita. Sedangkan apa itu sih teologi sistematika? Nah, di sini kita akan belajar mengenai teologi sistematika. Bila kata teologi itu diartikan sebagai Allah atau kata firman, maka perpaduan atau kombinasi kata teologi dengan sistematika dapat berarti
studi tentang Allah atau mempelajari tentang Allah. Sedangkan kata sistematika itu berasal dari kata systematikos. Dikatakan dengan sistematikos itu adalah penempatan atau penyusunan secara tepat. Jadi, sistematika merujuk pada suatu yang ditempatkan dalam sistem. Oleh sebab itu, teologi ya, sistematika ini berarti pembagian teologi ke dalam sistem yang menjelaskan berbagai bidang. Contohnya begini, banyak kitab dalam Alkitab yang memberi informasi mengenai malaikat. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Tetapi tidak ada satupun kitab pun yang memberi sebuah informasi mengenai malaikat itu. Maka teologi sistematika mengambil semua informasi mengenai malaikat dari semua kitab dalam Alkitab dan mengatur ke dalam suatu sistem. Sudah saya katakan tadi seperti sistem angelologi. Maka inilah yang dilakukan oleh teologi sistematika untuk bagaimana merancang, bagaimana mengatur pengajaran Alkitab ke dalam berbagai kategori seperti yang sudah saya katakan di awal. Nah, jadi teologi sistematika atau sistematika, teologi adalah upaya menyusun teologi-teologi yang membentuk doktrin, di mana doktrin yang diajarkan oleh Alkitab tersusun atas teologi-teologi dari masing-masing penulis Alkitab. Penulis Alkitab dikatakan penulis Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, sangat jelas sekali bahwa teologi sistematika adalah sebuah alat yang penting untuk menolong kita mengerti dan mengajarkan Alkitab dengan cara terorganisir. Jadi, teologi sistematik adalah pengetahuan mengenai klasifikasi atau penggolongan. Bisa juga dikatakan dengan urutan. Pengajaran Alkitab atau penggolongan urutan atau pengajaran Alkitab ke dalam sistem secara logis. Dengan kata lain, bisa juga dikatakan bahwa teologi sistematika ini adalah percakapan tentang Allah dan ciptaannya secara sistematis dan berurutan, atau dikatakan dengan secara logis tadi. Jadi teologi sistematika ini menggali semua makna Alkitab berdasarkan tentang satu topik. Nah, sangat mudah sekali ya saudara-saudara dipahami bahwa teologi sistematika ini merupakan tahap pengantara dari jembatan antara apa sih makna aslinya dengan apa maknanya pada masa kini, dan juga bagaimana penerapannya. Serta dikatakan apa makna aslinya. Maksudnya itu adalah sebuah tugas teologi eksegesis dan teologi biblika. Nah, apa maknanya pada masa kini? Yang dimaksud di sini adalah tugas teologi sistematik itu. Dan yang ketiga, bagaimana penerapannya? Yang merupakan tugas teologi sistematika atau homiletika. Jadi, teologi sistematika ini sebenarnya berusaha untuk menangkap dan memelihara berbagai macam-macam bentuk wacana Alkitab di dalam suatu kerangka kerja. Dikatakan kerangka kerja yang di sini adalah kerangka kerja yang konseptual yang akan dapat dipahami oleh manusia, apalagi manusia zaman kini. Maka teologi sistematika harus memperlihatkan bagaimana itu kejelasannya, bagaimana itu konsistensi, bagaimana itu koherensinya, korelasi dengan kebenaran yang akan didapatkan dari tempat lain dan bersifat komprehensif. Jadi sudah sangat jelas hubungan antara teologi biblika dan teologi sistematika bukanlah berjalan secara linear atau lari cepat, atau yang dikatakan sekarang adalah pelari estafet. Jadi sebenarnya teologi sistematika dan teologi biblika ini yang dimulai dari eksegesis atau penafsiran Alkitab yang kemudian menjadi teologi biblika dan akhirnya sampai kepada teologi sistematika. Jadi segalanya itu mempunyai perjalanan. Tidak seperti lari estafet tadi ya saudara. Jadi ini juga jelas dikatakan bahwa itu memiliki proses. Tetapi yang sesungguhnya adalah sejarah teologi menunjukkan bahwa teologi sistematika sudah hadir di dalam sejarah gereja lebih dulu dibandingkan dengan teologi biblika yang muncul lebih belakangan. Bisa dikatakan dengan terlambat. Maka dapat kita pahami bahwa teologi sistematika dan teologi biblika sama-sama berdasarkan eksegesis dari Alkitab itu sendiri. Jadi
tidak eksegesis dari luar, tidak, melainkan kedua-duanya berdasarkan kepada Alkitab, berpacu kepada Alkitab, sehingga perlu mengerjakan interpretasi terhadap Alkitab yang baik dan yang benar. Nah, hubungan teologi Alkitab dan teologi sistematika ini bersifat satu arah. Dikatakan di sini yang satu arah, di mana yang pertama, teologi biblika mengingatkan teologi sistematika bahwa natur dari wahyu Allah di dalam sejarah bersifat redemptif dan historis, serta oleh sebab itu teologi sistematika perlu memperhatikan bagaimana karakteristik cerita atau sejarah dari wahyu Allah. Karena natur dari pewahyuan Allah adalah tindakan Allah di dalam sejarah, maka teologi sistematika perlu menghindari atau ada batasan untuk membuat rumusan-rumusan teologi menjadi sebuah pernyataan. Nah, di sini dikatakan menjadi sebuah pernyataan yang bersifat kekal. Dan yang kedua, teologi biblika menolong teologi sistematika untuk mengeksegesis Alkitab yang dimana bersumber atau kriteria berteologi bagi teologi sistematika itu dengan tepat dan benar. Ya, maka eksegesis menjadi dasar bagi teologi sistematika, dan eksegesis harus memperhatikan konteks dari teks yang termasuk konteks berbagai macam episode. Dikatakan episode bisa dikatakan dengan periode. Periode sejarah penembusan dan rencana Allah yang mengerjakan rencananya dalam tiap-tiap periode tersebut. Namun, hubungannya teologi Alkitab dengan teologi sistematika bukannya hanya bersifat satu arah. Nah, dijelaskan juga bersifat dua arah, tetapi harus bersifat dialogis. Baik, kita akan belajar yang pertama. Teologi sistematika memberikan prasuposisi yang alkitabiah dan sehat untuk teologi biblik dalam upayanya membangun teologi biblika yang alkitabiah. Nah, yang kedua saudara-saudara, teologi sistematika memperlengkapi teologi biblika dengan antologis di dalam memahami dan memaparkan sejarah penembusan, di mana teologi sistematika itu memberitahukan bagaimana identitas dan bagaimana natur dari Yesus Kristus agar orang dapat memahami pribadi dan karya Kristus dengan lebih utuh secara keseluruhan. Itu dimaksud. Nah, hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika adalah relasi yang bersifat paralel, relasi yang bersifat dialogis. Teologi biblika dan teologi sistematika secara paralel itu berkembang dari interpretasi terhadap Alkitab. Maka meskipun mereka bersifat paralel, namun mereka bukan dua buah disiplin yang tercerai, sebaliknya berpasangan di dalam dialog. Maka teologi biblika dapat memberikan sumbangsih kepada teologi sistematika, dan teologi sistematika juga harus mempengaruhi teologi Alkitab itu. Maka supaya ada timbal balik. Begitu. Maka disimpulkan dalam teologi Alkitab dan teologi sistematika sangat mempunyai hubungan yang timbal balik tadi. Dua arah yang memiliki timbal balik. Sehingga teologi biblika juga harus belajar dari teologi sistematika. Teologi sistematika menjadi pengawas yang menolong Alkitab agar tidak terlalu jauh terlibat kepada filsafat zaman yang bertentangan dengan konsep biblika ini. Nah, perlu kita ingat, dalam menggali makna teks-teks Alkitab itu hanya bersumber dari Alkitab saja dan pendukung buku-buku lain. Jadi dikatakan di sini bersumber dari Alkitab bukan hanya berpatokan kepada Alkitab itu saja, melainkan kita harus mencari sumber yang dapat menyangkut pautkan teks yang akan kita gali. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan teologi dan sistematika itu bertimbal balik dan berpasangan atau berhubungan. Maka untuk lebih mengerti bagaimana sih kedalaman dari teologi sistematika dan teologi biblika ini, kita memerlukan pendukung-pendukung lain. Seperti yang tadi saya katakan,
Tidak cukup dengan satu Alkitab saja, tidak cukup dengan Alkitab itu. Melainkan mari kita mencari berbagai sumber. Bisa dari buku, bisa dari website internet. Penting apa saja yang dapat lebih mudah kita pahami dalam mengartikan bagaimana teologi ini. Nah, jadi sekian yang dapat saya paparkan dari hubungan teologi biblika dengan teologi sistematika. Semoga pemaparan kali ini dapat berguna untuk kita lebih memahami bagaimana seharusnya hubungan yang timbal balik antara hubungan teologi biblika dengan teologi sistematika. Dan juga perlu mempelajari lebih dalam untuk lebih konkret lagi mengerti tentang teologi sistematika ini. Jadi saya mengharapkan kita sama-sama belajar untuk dapat feedback dari pembelajaran kita kali ini. Jadi cukup sekian yang dapat saya paparkan. Lebih kurang dari penjelasan saya mohon maaf. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami aturkan segala berkat Tuhan, yang dimana Tuhan kami sudah selesai mempelajari hubungan teologi biblika dengan hubungan teologi sistematika. Betul Tuhan, rupanya hubungan teologi dan hubungan sistematika ini memiliki hubungan yang satu arah. Kami yakin dan percaya Tuhan yang menyempurnakan kami, Tuhan yang mengumpulkan kami, menyemangati kami untuk dapat kami belajar bagaimana mendalami dari teologi sistematika ini. Inilah doa permohonan hamba-Mu, demi nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.